Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnianti, NIM 1901030818. Sekarang kita akan membahas tentang isometri dari tugas geometri transformasi. Pertama adalah pengertian isometri. Isometri merupakan suatu transformasi yang mempertahankan jarak. Nah, kita misalkan sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B ada di ruas garis, di mana AB ini adalah panjang AB sama dengan panjang bayangannya, yaitu A aksen, B aksen. Dengan demikian, A aksen sama dengan transformasi A dan B aksen sama dengan transformasi B. Contohnya, T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P sama dengan dalam kurung X-5, Y plus 3. Untuk semua titik di P, X, Y berada di bidang euclid. Selidiki apakah T ini suatu transformasi. Nah, ketika isometri kita misalkan dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A ini 1,0 dan titik B 0,1. Nah, kemudian kita substitusikan dan cari bayangannya berdasarkan definisi, sehingga kita dapat hasil titik A sama dengan dalam kurung 1 min 5, 0 plus 3 sama dengan min 4,3. Nah, sedangkan dari titik B sama dengan dalam kurung 0 min 5, 1 plus 3 sama dengan min 5,4. Setelah kita temukan bayangannya, maka selanjutnya kita akan buktikan apakah kedua ruas yakni AB sama dengan A aksen, B aksen. Nah, apakah kedua ruasnya ini isometri atau tidak? Berdasarkan syarat isometri ini. Nah, sehingga kita menggunakan rumus AB, yaitu akar dalam kurung XB min XA pangkat 2 plus YB min YA pangkat 2 sama dengan akar dari dalam kurung XB aksen min XA aksen pangkat 2 ditambah YB aksen min YA aksen pangkat 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, sehingga hasilnya akar dalam kurung 0 min 1 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 min 0 pangkat 2 sama dengan akar dalam kurung min 5 plus 4 pangkat 2. Nah, min 5 plus 4 ini dapatnya dari mana? Nah, harusnya min kan ya. Nah, karena hasil bayangan dari titik A itu min 4, maka hasilnya min 5 plus 4 pangkat 2. Nah, kemudian ditambah 4 min 3 pangkat 2. Sehingga kedua ruas ini hasilnya akar 1 plus 1 sama dengan akar 1 plus 1. Nah, hasil terakhirnya yaitu 2 sama dengan 2. Nah, artinya dapat disimpulkan maka transformasi P adalah isometri. Nah, kita lihat dari gambarnya ini adalah panjang dari transformasi A, B, dan ini adalah bayangannya yaitu aksen, B aksen. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sifat-sifat isometri. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Teorema yang pertama, bayangan atau peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksen sama dengan transformasi S adalah suatu garis. Nah, sifat yang kedua adalah mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Nah, teorema yang kedua yaitu bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula. Contoh sifat isometri.
Diketahui sebarang 3 titik, misalnya titik A, B, C, elemen V. Transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Buktikan bahwa M dikali A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M dikali A, B, C. Nah, kita ambil sebarang 3 titik, misalnya titik A, B, C. Maka transformasi A sama dengan A aksen, transformasi B sama dengan B aksen, transformasi C sama dengan C aksen. Di sini terdapat dua segmen ABC. Karena isometri, maka AB sama dengan A aksen B aksen, sedangkan BC sama dengan B aksen C aksen, dan CA sama dengan C aksen A aksen. Berdasarkan aturan S-S, segmen ABC kongruen dengan segmen A aksen, B aksen, C aksen. Nah, untuk mengetahui kongruen atau tidak, nah kita dapat melihat sifatnya, di mana di sini ukuran dan panjang yang sama. Jika disatukan, maka semua bagiannya menempati tempat yang sama. Nah, karena kongruen, maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita lihat terbukti bahwa isometri mempertahankan besar sudutnya. Sifat yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Teorema yang ketiga, bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis semula sejajar. Contoh yang ketiga, diketahui dua garis, misalnya garis G dan H, elemen dari V berada pada bidang Euclid. Nah, G sejajar dengan H, maka hasil transformasi G misal dinamakan G aksen. Sedangkan hasil transformasi H misal dinamakan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen. Nah, gambarnya seperti ini. Terdapat dua garis G dan H di mana G sejajar dengan H. Nah, maka transformasi G sama dengan G aksen. Transformasi H sama dengan H aksen. Nah, kita andaikan garis G aksen berpotongan dengan H di sini ya. Di titik A, ini titiknya. Sedemikian sehingga transformasi P sama dengan P aksen. Sehingga terbentuk sudut, misal sebesar X derajat. Berdasarkan teorema 2, karena dibayangkan ada sudut, berarti terdapat sudut pula di garis G dan H ini ya. Nah, terjadi kontradiksi. Terbukti bahwa isometri mempertahankan kesejajaran. Nah, garis G ini dikatakan sejajar dengan garis H jika dan hanya jika kedua garis tidak memiliki satupun titik sekutu. Nah, jika garis G dan H ini diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Selanjutnya kita akan membahas jenis isometri. Yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Suatu transformasi dikatakan langsung jika transformasi tersebut mempertahankan orientasi, yakni apabila arah gerakan benda sama dengan arah gerakan bayangannya. Jenis isometri yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Nah, suatu transformasi disebut berlawanan jika pemetahan itu membalikkan orientasi, yakni jika arah gerakan benda berlawanan dengan arah bayangannya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita memiliki bidang segitiga A, B, C. Nah, apabila bidang ini bergeser, maka terbentuk bidang A aksen, bidang segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jika terjadi perputaran dan bergeser, berputar dan bergeser, maka akan terbentuk bidang C double aksen, A double aksen, dan B double aksen. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.